Oke, pada video bagian kedua ini, kita akan membahas tentang decision tree induction. Oke, kita perhatikan data ini, ya. Katakanlah ini adalah data tentang pembelian komputer, ya. Di sini ada 4 atribut, yaitu atribut age, income, student, dan credit rating. Di mana target atributnya adalah base komputer. Jadi si pelanggan tersebut dengan ciri-ciri dari keempat atribut, apakah dia akan membeli komputer atau tidak ya di suatu toko. Katakanlah misal contoh untuk case pertama, age-nya umurnya adalah kurang dari sama dengan 30, pendapatannya tinggi, statusnya bukan mahasiswa, kredit rating dia adalah fair, tapi ternyata dia tidak beli komputer. Kemudian case yang kedua, umurnya kurang dari sama dengan 30, pendapatannya tinggi, statusnya bukan mahasiswa, kredit ratingnya excellent, ya, ternyata dia tidak beli komputer juga, dan seterusnya, ya. Sehingga di sini terdapat total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ada 14 cases, ya. Ada 14 cases. Nah, pertanyaannya adalah bisakah kita mendapatkan rules dari data training ini? Ya, kita bisa menggunakan rule induction seperti yang sudah dijelaskan pada video pertama. Tapi ada cara lain untuk bisa mendapatkan rule tersebut. Nah, decision tree adalah salah satu metode klasifikasi yang bisa membangun rule dalam bentuk pohon, ya, dalam bentuk pohon dari data training. Kemudian model tersebut bisa digunakan untuk mengklasifikasikan objek baru. Nah, sebagai contoh, ini adalah contoh dari eh, pohon atau tree yang dibangun dari data training tersebut. Kita lihat dimulai dari age-nya adalah memiliki 3 kategori, ada kurang dari sama dengan 30, 31 sampai 40, kemudian lebih dari 40. Kemudian untuk setiap cabangnya berikutnya adalah kalau misal kurang dari sama 30, dia node berikutnya adalah student. Ada student, kemudian ada credit rating, dan seterusnya lah, seperti ini. Nah, kira-kira ini contoh. Ini hanya contoh ya, contoh dari tree yang bisa kita bangun. Nah, di sini age, student, credit rating, ya, semua posisi kotak yang terisi dengan atribut ini disebut sebagai node, ya. Ini disebut sebagai node. Kemudian setiap node kemudian ada garis-garis, itu adalah cabang, ya, atau branch, ya, cabang dari pohonnya tentu, ya. Kemudian, nah ini adalah node yang paling atas, ya, yang paling awal itu disebut sebagai root. Ya, jadi di sini pohonnya ya pohon terbalik sebetulnya ya, rootnya di atas, ya. Oke, jadi yang atas adalah root karena kita nanti membangun pohon itu adalah dimulai dari bagian atas, ya. Kemudian, nah node-node yang paling akhir, ya, ini adalah terminal node atau disebut juga sebagai leaf, di mana terminal node ini adalah berupa si decision-nya tentunya, ya. Decision dari by komputer dalam hal ini. Nah, kita lihat setiap internal node atau node yang bukan terminal itu menyatakan testing, ya. Testing pada atribut tertentu. Testing berdasarkan atribut tertentu. Misal, age. Age ini ya berarti kita akan mengecek age-nya adalah apakah dia kurang dari sama dengan 30, apakah 31 sampai 40 atau apakah lebih dari 40, ya.
Jadi di sini mengetes data kita, menguji data kita, memasukkan data kita, kira-kira nanti dia akan masuk ke mana, ya. Kemudian untuk setiap cabang atau setiap branch itu adalah menyatakan hasil tesnya. Jadi kalau misalnya ada satu data masuk ke sini, age dia akan dites, age-nya itu masuk mana. Oh, ternyata dia umurnya adalah 35, maka dia tentu akan masuk ke cabang yang tengah ke 31 sampai 40. Kemudian leaf node ini adalah merepresentasikan si decision, ya. Oke, yaitu yang ini nih. No, di bawah ini no, yes, kemudian ini yes, ini no, kemudian ini, nah di sini tertutup juga ada, ya, yaitu yes, ya itu adalah terminal node. Oke, jadi di sini rule ini akan dibacanya seperti ini. Jika atau if ya, if age less than 30, ya, jika umur kurang dari sama dengan 30 dan status mahasiswa adalah tidak, maka dia tidak beli komputer. Demikian juga kalau kita ambil branch yang tengah. Jika dia umurnya antara 31 sampai 40, maka dia tuh langsung decision kalau ini. Jika umurnya antara 31 sampai 40, maka dia akan beli komputer. Nah kan untuk branch yang kanan, jika dia berumur lebih dari 40 dan kredit ratingnya excellent, maka dia tidak beli komputer. Tapi kalau jika dia umur lebih dari 40 dan kredit ratingnya adalah fair, maka dia akan beli komputer. Oke, jadi seperti itu. Pertanyaannya adalah, ya, bagaimana kita membangun pohon ini, ya? Dalam arti bagaimanakah kita menyusun pohon ini? Kira-kira node apa yang bisa menjadi root yang terbaik, yang memberikan hasil terbaik? Di contoh ini kita menggunakan age sebagai root. Kenapa bukan student? Kenapa bukan credit rating? Ya. Kenapa bukan income? Ya. Nah, tentu di sini ada suatu metodenya untuk bisa menentukan kira-kira bagaimanakah menyusun pohon yang terbaik. Nah, algoritma dasar dalam membangun decision tree itu adalah menggunakan greedy algorithm. Ya, yang secara basic adalah sebagai berikut. Konsepnya, ya. Pohon atau tree itu dibangun dengan cara top down recursive divide and conquer. Top down itu berarti ya dimulai dari atas, dari root ke bawah sampai dengan terminal node secara rekursif, secara berulang, ya. Divide and conquer maksudnya adalah setiap data kalau sudah dipakai maka akan dikeluarkan. Kemudian kita akan lanjutkan dengan data sisanya, ya. Pada bagian awal, pada awalnya semua data training, ya, semua data training itu digunakan ketika kita berada masih di root, ya. Ketika kita berada di root. Kemudian di dalam data di dalam proses berikutnya kita akan mengetes si seluruh data tersebut di root. Tentu data tersebut nanti akan terbagi ke cabang masing-masing. Contoh, kalau tadi kan rootnya adalah edge, ya, maka pertama di edge itu adalah semua data 14, ya. Tapi kemudian dari 14 tersebut akan teralokasi menjadi berapa yang ke umur kurang dari sama dengan 30, ada berapa yang 31 sampai 40, ada berapa yang lebih dari 40. Nah, itu divide-nya, ya, dia akan ter-divide. Kemudian berarti kita akan lanjut ke node berikutnya, yaitu ya ke masing-masing dari masing-masing cabang. Jadi nanti di node berikutnya adalah menggunakan data dari yang sudah terbagi, ya.
dan seterusnya. Nah, atribut di dalam menyusun decision tree itu harus kategori. Kalau dia atribut kita continue, maka kita bisa melakukan diskritisasi. Ya, kita bisa lakukan diskritisasi. Nah, si data akan terpartisi secara rekursif ya berdasarkan atribut terpilih. Ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian test attributes are selected on the basis of a heuristic or statistical measure. Jadi, untuk menguji suatu atribut apakah sudah memenuhi syarat atau tidak, ya, kita bisa menggunakan ukuran heuristik ataupun ukuran statistik. Oke, contoh ukuran-ukuran yang bisa kita gunakan adalah ada ukuran entropi dan information gain, kemudian bisa juga menggunakan gain rasio, atau bisa juga menggunakan Gini index. Kita akan bahas masing-masingnya. Oke, pertama tapi kita lihat dulu condition for stopping partitioning, yaitu kondisi kapan dia harus berhenti sampai dia terbagi lagi menjadi node baru. Oke, si pohon tersebut akan berhenti tumbuh, istilahnya akan berhenti tumbuh kalau apa? Kalau 3 kondisi ini terpenuhi. Bukan 3 kondisi terpenuhi bareng. Kalau salah satu dari 3 kondisi ini terpenuhi maksudnya. Yang pertama adalah semua sampel yang diberikan atau semua sampel yang ada masuk ke dalam node yang sama, ya. Jadi kalau ternyata semua sampelnya sudah masuk ke dalam node dari kelas yang sama, ya, maka itu berhenti, ya. Sudah tidak bisa dipecah lagi, sudah tidak ada divide-nya, itu sudah tidak ada lagi, ya. Contoh seperti tadi, misal student, contoh teman semua ketika age kurang dari 30, katakanlah misal ada 5. Ternyata dari 5 yang age kurang dari 530 itu adalah dia semuanya student, maka kita di node student akan berhenti. Kemudian kondisi yang kedua, tidak ada atribut yang tersisa untuk partitioning berikutnya. Ya, tidak ada atribut lain, berarti kita sudah stop. Kemudian yang ketiga adalah sampelnya yang sudah tidak ada. Semua sampel sudah terbagi ke dalam setiap kelas ya dari atribut. Oke, berarti di situ kita juga berhenti. Nah, tadi kita ada entropi, ada information gain, ada Gini rasio, dan ada Gini index. Apa itu entropi? Entropi adalah satu ukuran ketidakpastian yang terkait dengan random variable. Jadi entropi adalah ukuran ketidakpastian. Penghitungannya sebagai berikut. Katakanlah kita punya Y sebagai satu discrete random variable yang memiliki M kategori, ya. Y adalah suatu discrete random variable dengan M kategori, sehingga kita punya Y1, Y2 sampai dengan Ym, maka entropi dari si Y itu adalah bisa dihitung dengan minus sigma I sama dengan 1 sampai dengan M, PI dikali log PI. Lognya adalah basis 2. Di mana PI itu adalah peluang terjadinya Y pada YI. Nah, interpretasi dari entropi adalah semakin tinggi nilai entropi artinya adalah semakin besar ketidakpastian. Semakin rendah nilai entropi berarti semakin rendah ketidakpastian.
Sehingga kalau dia semakin rendah ketidakpastian, justru kita semakin yakin sebetulnya, semakin ya seperti itu. Nah, entropi digunakan di dalam ID3 algorithm ya, bersama dengan information gain. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh tentang entropi. Pada pelemparan koin, ya, jika Y-nya adalah pelemparan koin, berarti kita akan punya Y1-nya adalah muncul gambar head ya, Y2-nya adalah muncul angka atau tail ya. Jadi Y1 adalah muncul head, Y2-nya adalah muncul tail. Di mana tentu kalau koinnya seimbang, keduanya akan memiliki peluang sama yaitu 0,5 ya, peluang muncul head 0,5, peluang muncul tail juga 0,5. Sehingga ketidakpastiannya atau entropinya bisa kita hitung sebagai berikut. Yaitu entropi dari pelemparan koin sama dengan minus 0,5 dikali log 2 0,5 ditambah 0,5 dikali log 2 0,5. Diperoleh sama dengan 1. Kita lihat, nah 1 adalah entropi atau ketidakpastian sempurna. Ya, 1 adalah ketidakpastian sempurna. Sebaliknya 0 itu adalah kepastian berarti. Ya, sesuatu yang pasti adalah 0, sedangkan 1 adalah sesuatu yang tidak pasti. Nah, bagaimana kalau koinnya tidak seimbang? Kalau koinnya tidak seimbang, misal untuk muncul head itu peluangnya 0,6, untuk muncul tail peluangnya adalah 0,4. Maka kalau kita hitung entropinya, dilempar, ternyata diperoleh entropinya adalah 0,97. Maka kita lihat ketidakpastiannya akan berkurang. Kita akan memiliki sedikit kepastian. Oh, karena dia tidak seimbang, berarti kita sedikit memiliki lebih kepastian. Ada sedikit kepastian, yaitu kepastiannya adalah ke arah si head, karena head punya peluang lebih besar. Jadi di sini ketidakpastiannya berkurang. Sehingga kalau dia peluangnya semakin tidak seimbang, kalau misal si head peluangnya 0,9, si tail peluangnya 0,1, maka dia akan unsur ketidakpastiannya akan semakin kecil. Dengan kata lain, setiap melempar koin kita akan lebih pasti lagi, oh pasti muncul head karena peluangnya 0,9. Ya. Berbeda kalau seimbang. Kalau seimbang kan ya 50-50 istilahnya. Ya, seperti itu. Oke, jadi entropi bisa kita ilustrasikan untuk M-nya, kalau M-nya sama dengan 2, ya, maka kira-kira gambarnya seperti ini. Ya, kita lihat entropinya akan maksimum ketika peluangnya 0,5 untuk M sama dengan 2 tapi ya. Atau dengan kata lain, suatu entropi akan maksimum kalau untuk setiap kategori di dalam Y itu memiliki peluang yang sama. Oke, kemudian information gain. Information gain tadi ya digunakan di dalam ID3 ya ataupun pengembangan dari ID3 yaitu C45. C45 adalah algoritma pengembangan dari algoritma ID3. Nah, information gain ini adalah sebetulnya menggunakan konsep entropi. Yaitu di sini kita menghitung penurunan dari entropi setelah suatu dataset diterapkan ke dalam suatu atribut ya di dalam tree ya. Jadi kalau misal kita edge dijadikan sebagai root node, maka kita bisa lihat apakah dengan menjadikan edge sebagai root node ya, maka kira-kira dia berhasil menurunkan entropi seberapa besar ya. Maka di sini untuk menghitung information gain, kita harus menghitung dulu entropi sistem secara keseluruhan. Ya, entropi sistem secara keseluruhan. Kemudian berikutnya adalah kita hitung entropi dari
atribut, ya. Jadi entropi sistemnya kita hitung berapa, kemudian setelah si edge kita jadikan sebagai root node, maka kita hitung entropi dari root node yang dari edge sebagai root node itu entropinya berapa. Sehingga kemudian kita hitung berapakah selisih dari si entropi setelah edge menjadi root node bandingkan dengan entropi sistem waktu dia belum kita belum memutuskan root node-nya apa, ya. Nah, kalau dia turunnya banyak, berarti memang bagus. Si edge ini adalah cocok sebagai root node. Sehingga di sini sebenarnya digunakan untuk mencoba satu-satu. Jadi di si root node ini kita coba si edge, kalau edge jadi root node, penurunan entropinya berapa? Kemudian kalau income bagaimana? Kalau credit rating bagaimana? Kalau student bagaimana? Sehingga di sini kita akan memilih penurunan entropi yang paling besar. Kalau dia entropinya turun paling banyak, turunnya besar, ya ketidakpastiannya berarti kan berkurang banyak. Kalau ketidakpastian berkurang banyak, berarti kita dapat informasi sebetulnya. Makanya disebutnya information gain. Sehingga kalau ketidakpastian berkurang banyak, berarti informasi yang kita peroleh juga lebih banyak. Itu maksudnya. Ya, jadi di sini kita mencari information gain tersebut, yaitu penurunan entropi terbesar. Oke, ini contoh bisa dilihat sebagai berikut. Dari data pada contoh di awal tersebut, ya, kita punya kelas P, ya, yes, dan kita punya kelas N, yaitu baik komputer no, ya. Di sini kita lihat kelas yes itu ada 6, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 9. Kelas yes ada 9, kelas no ada 5. Total ada 14. Nah, sehingga di sini bisa kita hitung entropi sistem dulu. Ya, kita hitung entropi sistem di sini. Kita peroleh entropi sistemnya adalah 0,940. Entropi sistem berarti kita tidak melihat atribut, ya, entropi sistem. Kita hanya melihat decision-nya saja, target atribut. Kita tidak melihat atribut yang 4, yang input atribut. Nah, entropi sistem ini adalah entropi maksimumnya. Ya, entropi sistem adalah entropi maksimum. Nah, sekarang kita mulai, kalau seandainya si edge sebagai root node, sehingga dia memiliki 3 cabang, yaitu kurang dari 30, 3140, sampai lebih dari 30. Di mana berarti si 14 case kita akan terbagi menjadi cabang pertama ada 5 case, cabang yang kedua ada 4, cabang yang ketiga ada 5 case lagi. Nah, sehingga peluang untuk baik komputer yes-nya bisa kita hitung sebagai berikut. Jika dia kurang dari 30, peluang dia beli komputernya adalah 2 dari 5. 2 dari 5 orang itu adalah akan beli komputer. Sedangkan jika dia 31 sampai 40, dari keempat-empatnya dia akan beli komputer. Sedangkan di kelompok yang lebih dari 40, ini lebih dari 40 harusnya, itu adalah 3 dari 5 orang akan membeli komputer. Sehingga entropi dari masing-masing cabang bisa kita hitung sebagai berikut. Oke, entropi dari masing-masing cabang bisa kita hitung sebagai berikut. Dan ini mohon maaf, sepertinya ini terpotong sebelah kanannya, ya, nilai angka sama dengannya. Jadi bisa kita hitung sebagai berikut. Untuk masing-masing cabang, untuk kurang dari sampai dengan 30, 31 sampai 40, sampai lebih dari 40.
Nah, seperti ini ya. Untuk masing-masing cabang. Untuk cabang yang kurang dari sama 30, entropinya adalah 0,971. Untuk 31 sampai 40, entropinya adalah 0. Ya, karena 4 dari 4 orang itu sudah pasti membeli komputer, sehingga dia tidak ada ketidakpastian. Kemudian untuk yang lebih dari 40, entropinya adalah juga sama, 0,971. Sehingga entropi untuk edge bisa kita hitung sebagai berikut. Karena entropi untuk masing-masing cabang sudah kita hitung, sehingga kita hitung entropi untuk edge itu adalah sebagai berikut, diperoleh 0,694. Berarti dengan menjadikan edge sebagai root node, kita memperoleh informasi atau kita dapat information gain sebesar 0,246. Ya. Kita memperoleh informasi sebesar 0,246 atau berhasil menurunkan ketidakpastian sebesar 0,246. Nah, sehingga dengan cara yang sama, kalau seandainya si income menjadi root node, diperoleh entropi information gain-nya adalah 0,029. Sedangkan kalau student yang menjadi root, dia information gain-nya adalah 0,151, sedangkan kalau credit rating yang menjadi root, information gain yang diperoleh adalah 0,048. Sehingga jelas terlihat bahwa edge adalah memberikan information gain yang terbesar. Karena itulah kita akan jadikan edge sebagai root node. Maka langkah berikutnya adalah untuk node-node berikutnya kita ulang lagi cara seperti ini, tapi sekarang dengan jumlah case-nya yang sudah tersplit, ya, jumlah case yang sudah tersplit. Oke, itu adalah information gain. Nah, bagaimana information gain untuk untuk atribut continuous, ya? Nah, pada atribut continuous, maka kita harus menentukan base split point. Dalam arti bagaimanapun kita harus melakukan diskritisasi pada continuous tersebut, tapi kita harus menentukan titik potong untuk diskritisasinya adalah yang terbaik, ya. Sehingga caranya adalah si A, si atribut A tersebut kita urutkan dari terkecil ke terbesar, kemudian kita akan mencoba satu-satu, ya, mencoba setiap split point yang mungkin. Biasanya split point yang kita pakai, yang akan kita coba, kita tes, adalah titik tengah antara dua titik. Ya. Katakanlah si A, di situ data kita ada A1, A2, A3, A4 gitu kan. Setelah diurutkan, ya, maka kita akan gunakan setiap batas tengah-tengah antara A1 dengan A2. Kemudian kita coba lagi antara A2 dengan A3, kemudian antara A3 dengan A4 dan seterusnya, ya. Kecuali kalau ada yang sama kita lewat. Nah, poin yang memberikan minimum expected information information gain akan terpilih sebagai split point, ya. Oke, sehingga di sini akan lebih panjang caranya kalau dia atributnya adalah continuous. Oke, berikutnya gain rasio. Oke. Information gain biasanya akan bias jika atributnya adalah berukuran besar, ya. Jika nilainya berukuran besar, ya. Jika nilainya berukuran besar. Nah, C45, ya, itu menggunakan gain rasio, ya. Menggunakan gain rasio.
Sebetulnya di sini juga sama menggunakan entropi, cuma kalau tadi adalah menggunakan selisih ya, menggunakan selisih ya antara entropi entropi node dengan entropi node sebelumnya gitu atau dengan entropi sistem gitu kan. Sedangkan kalau di sini bukan menggunakan selisih tapi menggunakan rasio atau perbandingan ya, perbandingan antara gain ya, antara gain dari information gain dari suatu atribut terhadap ada yang namanya suatu split info. Split info bisa dihitung sebagai berikut. Oke, ini contohnya sebagai berikut ya. Kita lihat masih pada contoh data yang sama untuk split info income ya. Untuk split info income kita hitung adalah sama dengan sebagai berikut, minus 4/14 dikali log 2 4/14 dikurangi 6/14 dikali log 2 6/14 dikurangi 4/14 dikali log 2 4/14 ya. Ini adalah 464 ini adalah karena kalau income kan tadi ada 3 kategori kan. Kita lihat datanya kembali. Income itu ada 3 kategori, yaitu high, medium, dan low. Low, medium, dan high. Ya, low, medium, dan high, di mana jumlahnya adalah 464. Sehingga di sini sebagai berikut. Sehingga gen rasio dari income bisa kita hitung sebagai berikut. Information gain income tadi berapa? Information gain income adalah 0,029 di sini. Sehingga kita rasiokan terhadap split info, maka diperoleh gain rasionya adalah 0,019. Nah, di sini kita akan memilih gain rasio dengan gain rasio yang terbesar. Oke, selain gain rasio, kita juga bisa menggunakan Gini index. Gini index digunakan pada algoritma CART, juga pada algoritma IBM Intelligent Miner. Oke, kalau entropi tadi adalah mengukur ketidakpastian, maka kita di sini juga punya Gini index. Nah, Gini index adalah mengukur impurity ya, atau mengukur ketidakmurnian. Di mana Gini index adalah mengukur derajat probabilitas dari sebagian variabel apakah dia diklasifikasikan secara keliru atau tidak ya. Oke, saya sebagai contoh seperti ini. Kalau dia tadi kan di decision itu ada by computer yes dan ada by computer no. Nah, di kelompok yang by computer yes itu kira-kira itu berapa persen sih yang sebenarnya keliru diklasifikasikan di dalam by computer yes ya. Jangan-jangan masih ada yang keliru seperti itu. Oke. Oke, jadi kita lihat di sini, what is actually mean by impurity? Yaitu seperti ini. Jika seluruh elemen ya menjadi anggota suatu kelas yang sama, maka itu adalah pure 100%. Jadi contoh, misal kalau dia status student, dia dikategorikan sebagai by komputer yes. Tapi ternyata di dalam data kita itu dari 10 orang yang statusnya student hanya ada 6 yang
by komputernya yes. Berarti sebetulnya ketidakmurniannya itu adalah ya 4 dari 10 itu keliru gitu kan, tidak masuk sebagai by komputer yes. Tapi lain halnya kalau misal kelompok student di kategori kita punya apa namanya, jika by komputer sama dengan jika student sama dengan by komputer yes, kemudian dari 10 data kita yang student ternyata semuanya by komputer yes benar, maka itu adalah 100% pure ya. Nah, di sini penghitungannya adalah seperti ini. Oke, di sini kita tidak akan membahas lebih lanjut mengenai Gini index. Nah, sekarang bagaimanakah perbandingannya? Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa information gain itu adalah bias towards multi-valued attribute ya. Jadi information gain itu sebetulnya hanya cocok untuk yang 2 kategori atributnya. Kemudian gain ratio. Gain ratio kelemahannya adalah cenderung tends to prefer unbalanced splits in which one partition is much smaller than the other. Jadi akan mengakibatkan suatu split yang tidak seimbang. Sedangkan kalau Gini index juga sama, dia hanya cocok untuk 2 kategori, kemudian dia juga akan memiliki kelemahan ketika jumlah kelas, ya banyaknya kategori atau banyaknya kelas itu adalah besar. Kemudian cenderung untuk menghasilkan partisi yang berukuran sama, ya seperti itu. Oke, jadi masing-masing punya kelemahan. Overfitting. Oke, dalam melakukan decision tree mungkin kita melakukan overfitting. Overfitting bisa disebabkan oleh 2 hal, yaitu bisa disebabkan oleh terlalu banyak cabang, ya. Terlalu banyak cabang, overfitting. Sehingga kalau dia terlalu banyak cabang, akurasinya akan menjadi berkurang, akurasinya akan sangat rendah, ya. Nah, untuk mengatasi overfitting tersebut, ada 2 pendekatan, yaitu kita bisa lakukan pre-pruning ataupun post-pruning. Ya, jadi sebetulnya kita bisa melakukan pruning. Pruning itu apa? Pruning adalah pemangkasan, ya. Pruning adalah pemangkasan, ya. Jadi pohonnya kita pangkas. Nah, untuk melakukan pemangkasan tersebut ada 2 pendekatan, yaitu pre-pruning. Pre-pruning berarti kita menentukan kondisi di awal. Sehingga ketika kita membangun tree, dia akan berhenti di tengah-tengah, ya. Jika kondisinya sudah terpenuhi. Sedangkan kalau post pruning berarti kita bangun dulu pohon secara penuh, benar-benar sampai atributnya habis atau sampelnya habis, kemudian baru kita lakukan pruning, baru kita pangkas dengan menggunakan suatu kondisi tertentu. Oke, tentu masing-masing punya tujuan. Kalau kita mau menggunakan pre-pruning, itu adalah cara yang paling efisien. Dengan kata lain, itu lebih cepat, ya. Sedangkan kalau post-pruning, tentu karena dia akan menemukan pohon yang full, ya, pohon yang full, dia tentu akan lebih lama, ya. Tapi kelebihannya adalah kalau post pruning adalah kita bisa melihat decision tree secara utuh sehingga kita bisa menyesuaikan atau mengcustomize kira-kira kita mau bagaimana tree kita dipangkas. Nah, untuk meningkatkan kinerja dari decision tree, kita bisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Yaitu kita bisa menggunakan atribut continuous, ya. Kemudian kita harus menghandle missing data di dalam atribut, ya. Kemudian juga
kita harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita melakukan pembangunan decision tree, dimulai dari pemilihan atribut, kemudian mengurangi fragmentasi data, mengurangi repetisi data, menghilangkan replikasi, dan sebagainya. Atau dengan kata lain ya kita perlu pre-processing. Ya. Oke, ini adalah contoh tree yang dihasilkan dengan menggunakan software Orange. Sedangkan ini adalah decision tree yang dihasilkan oleh R dengan menggunakan package Rattle. Nah, dari decision tree kita juga bisa melakukan ekstraksi rule, ya. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa decision tree bisa kita baca dalam bentuk if then, ya, sebagai berikut. Oke, demikian untuk video bagian kedua. Terima kasih. Kita akan lanjut ke video bagian yang ketiga.